Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riko Syahputra Manik dari Biologi 3 2019 akan menjelaskan tentang teknik pewarnaan. Nah, di sini saya akan membahas teknik pewarnaan, bagaimana cara penggunaannya. Pengertian teknik pewarnaan merupakan proses di mana suatu preparat histologi diberikan cairan warna untuk memberikan warna pada jaringan yang akan diteliti. Karena pada dasarnya jaringan tidak memiliki warna, jadi pada proses pewarnaan dilakukan agar jaringan yang tidak memiliki warna dapat terlihat pada sediaan yang telah dibuat. Proses pewarnaan dilakukan dengan melakukan serangkaian proses, dimulai dari cutting, fiksasi, dehidrasi, hingga sampai ke bagian pewarnaan, sehingga warna yang diberikan menjadi kontras dan dapat dikenali dan diamati di bawah mikroskop. Proses penimbunan warna pada jaringan dapat dilihat dikarenakan terjadinya pengikatan antara molekul tertentu yang terdapat pada jaringan. Maka dari itu, dengan adanya proses pewarnaan dan juga pencahayaan, maka suatu sediaan histologi dapat terlihat dengan jelas dan memiliki warna. Pewarnaan bereaksi dalam dua cara secara umum. Yang pertama, mereka bergabung langsung dengan jaringan atau mereka membutuhkan jaringan diperlukan terlebih dahulu dengan zat penahan atau mordan, yaitu sangat sedikit noda yang bisa diandalkan untuk mewarnai dengan selektivitas, akurasi, atau intensitas yang diinginkan, kecuali dikontrol dengan hati-hati dan secara berurutan. Proses dapat dicapai dengan berhenti pada intensitas yang diinginkan atau menghilangkan kelebihan dengan yang lain regen. Pewarnaan selektif telah ditemukan untuk banyak bagian yang berbeda dari sel dan untuk unsur-unsur khas dalam jaringan. Sebagian besar aksi selektif disebabkan oleh fiksasi dan perlakuan sebelumnya, serta pewarnaan dan diferensiasi berikutnya. Lalu macam-macam pewarnaan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, pewarnaan vital. Pewarnaan vital merupakan suatu proses pewarnaan di mana preparat yang digunakan merupakan jaringan hidup yang digunakan untuk penelitian. Biasanya pewarnaan vital menggunakan fluoresen atau mikan. Pewarnaan vital yaitu suatu pewarnaan yang menggunakan pewarna yang tidak berbahaya, karena pewarnaan ini menggunakan jaringan hidup pada penelitiannya. Selanjutnya yaitu pewarnaan non-vital. Pewarnaan non-vital yaitu suatu proses pewarnaan di mana preparat yang digunakan merupakan jaringan yang sudah mati. Artinya, jaringan telah dilakukan proses fiksasi demi mempertahankan struktur jaringan ataupun sel yang ingin diamati. Pewarnaan non-vital merupakan pewarnaan yang sangat lazim digunakan. Biasanya proses pewarnaan non-vital menggunakan pewarnaan yaitu hematoksilin, eosin, dan hematoksilin eosin. Lalu selanjutnya yaitu pewarnaan supravital. Pewarnaan supravital merupakan suatu proses pewarnaan di mana teknik ini yang sifatnya lebih khusus, misalnya seperti pewarnaan organel sel pada pewarnaan mitokondria mukosa mulut. Sel yang digunakan dalam pewarnaan merupakan sel yang hidup. Contohnya yaitu pada gambar retikulositnya dengan menggunakan pewarnaan supravital. Pada teknik pewarnaan, biasanya berkaitan dengan zat warna apa yang digunakan, beberapa waktu yang digunakan untuk mewarnai preparat, dan juga jaringan apa yang digunakan atau diamati. Suatu teknik pewarnaan dikatakan bagus atau berhasil apabila suatu pewarna dapat mengubah jaringan yang sel-selnya tidak terlihat di awal maka akan terlihat. Suatu teknik pewarnaan sangat bergantung pada teknik-teknik lain sebelum masuk kepada pewarnaan atau staining. Artinya, apabila dalam proses sebelumnya tidak baik atau gagal, maka akan berdampak pada hasil pewarnaannya. Misalkan saja pada proses pemotongan atau cutting yang tidak bagus, maka akan berdampak pada hasil akhir dari pewarnaan tersebut. Dan juga pada hasil pewarnaan. Tidak lain tidak bukan yaitu suatu zat warna apabila tidak sesuai digunakan pada jaringan, maka yang akan diamati hasilnya akan berdampak juga.
Penggolongan zat warna pada pewarnaan, zat warna digolongkan berdasarkan sifatnya. Yang kita ketahui bahwa suatu larutan mengandung asam ataupun basa. Begitu juga pada cairan warna, juga meliputi asam dan basa. Cairan warna yang bersifat asam adalah cairan yang mengandung garam-garam dari asam. Nah, garam-garam dari asam-asam pembawa warna dengan radikal basa yang tidak berwarna. Cairan warna yang mengandung asam yaitu asid fusin, eosin, dan lain sebagainya. Sedangkan cairan warna yang mengandung basa adalah cairan yang mengandung garam-garam mineral dari basa pembawa warna dengan radikal asam yang tidak berwarna. Pembuatan pewarnaan bisa tergantung juga dari zat pembuatnya. Zat warna dibuat secara alami ataupun sintetis. Kedua hal ini yang harus diperhatikan dalam pembuatan zat pewarna. Zat warna yang bersifat alami merupakan zat yang proses pembuatannya menggunakan bahan alami, baik didapat dari hewan maupun tumbuhan. Zat ini biasanya tidak mengakibatkan toksik atau korosif dan tidak berbahaya. Contohnya hematoxylin yang prosesnya diambil dari tumbuhan. Sedangkan zat pewarna sintesis merupakan zat pewarna yang pembuatannya di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Biasanya zat ini mengandung zat racun atau toksik dan juga korosif, merupakan zat yang dapat menguap ke permukaan. Contohnya yaitu basic fusin yang pembuatannya menggunakan campuran alanin dan protaludin. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang pewarnaan rutin yang sering digunakan yaitu hematoxylin eosin atau He. Hematoxylin eosin atau He merupakan suatu zat warna yang bersifat baca yang kinerjanya untuk mewarnai unsur asam sehingga tampak kebiruan. Kandungan dari He itu mengandung DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Teknik pewarnaan He terbagi menjadi dua metode, yaitu metode pewarnaan progresif dan metode pewarnaan regresif. Penggunaan hematoxylin eosin adalah yang paling banyak digunakan, dikarenakan penggunaannya yang mudah, mengotomatisasi, dan menunjukkan struktur jaringan yang teratur dan jelas. Hematoxylin tugasnya yaitu menodai inti sel biru hingga kehitaman, menunjukkan detail intranuklear yang jelas, sementara eosin mewarnai sitoplasma sel dan sebagian besar jaringan ikat, menggugat serat dalam berbagai warna dan intensitas merah muda. Hematoxylin merupakan zat pewarna yang dihasilkan dari kayu bulat Amerika yaitu dinamakan dengan hematoxylin campesianum. Nah, hematoxylin ini di dalam menghasilkan warna bersifat lemah, terutama pada inti sel. Namun, hal ini dapat diatasi apabila ditambahkan senyawa seperti besi, aluminium, tembaga, dan krom. Hematoxylin yang biasa digunakan dalam bentuk oksidasinya disebut dengan hematin. Hematin ini bersifat asam, yang prosesnya akan menarik zat warna yang bersifat asam apabila digunakan. Hematoxylin yang sering digunakan dalam pembuatan preparat yaitu hematoxylin alum,
yang dapat mewarnai nukleus secara baik. Mordannya atau kelebihan adalah aluminium, penambahan aluminium, biasanya dalam bentuk tawas potas atau aluminium tawas. Untuk pewarnaan hematoksilin jaringan secara rutin, yang paling banyak digunakan adalah Ehrlich, Mayer, Gill, Cole, dan Delafield. Macam-macam hematoksilin yang sering digunakan, yang pertama yaitu hematoksilin Ehrlich. Nah, hematoksilin Ehrlich memiliki komposisi yang terdiri atas hematoksilin 2 gram, alkohol absolut 100 ml, gliserin 100 ml, aquades 100 ml, asam asetat glasial 10 ml, potasium alum 15 gram. Hematoksilin Ehrlich dibuat selama 2 bulan sehingga matang dilakukan secara alami. Selama perlakuan dilakukan di tempat yang hangat, maka proses pematangan dilakukan akan dapat lebih cepat. Hematoksilin Ehrlich dapat mewarnai mukopolisakarida pada tulang rawan, sehingga pewarnaan ini baik digunakan pada tulang rawan. Di mana cara pembuatannya yaitu dengan melarutkan hematoksilin di dalam alkohol, lalu ditambahkan bahan kimia lainnya, kemudian ditambahi gliserin untuk mengurangi oksidasi dalam memperpanjang umur penyimpanan. Pematangan alami dilakukan di bawah sinar matahari dalam waktu 2 bulan, namun dapat dilakukan lebih cepat dengan menambahkan natrium iodat sebanyak 50 gram per 1 gram hematoksilin. Namun penambahan percepatan akan mempengaruhi masa simpan yang menjadi pendek. Selanjutnya pewarnaan hematoksilin Mayer. Pewarna ini komposisinya terdiri atas hematoksilin 1 gram, aquades 1000 ml, potasium atau amonium alum 50 gram, sodium iodat 1,2 gram, asam sitrat 1 gram, klorid hidrat SLR 50 gram atau klorid hidrat AR 30 gram. Nah, hematoksilin Mayer ini dibuat hingga matang dengan menambahkan bahan kimia yaitu sodium iodat. Hematoksilin Mayer digunakan karena hasil pewarnaannya sangat jelas. Hematoksilin Mayer dibuat dengan memanaskan antara hematoksilin, potasium alum, dan natrium iodat ke dalam aquades dan diaduk kemudian disimpan dengan suhu ruang dalam waktu semalam. Lalu ditambahkan klorhidrat dan asam sitrat dan rebus selama 5 menit diinginkan kemudian disaring. Selanjutnya yaitu pewarna hematoksilin Harris. Hematoksilin Harris memiliki komposisi yang terdiri atas hematoksilin 2,5 gram, alkohol absolut 25 ml, potasium alum 50 gram, aquades 50 ml, oksida merkuri 1,25 gram, sodium iodat 0,5 gram. Harris, proses pematangannya dilakukan secara kimiawi dengan menggunakan oksida merkuri. Artinya, hematoksilin Harris bersifat toksik, tidak ramah lingkungan, dan pastinya korosif. Pewarna ini dapat mewarnai inti sel dengan bagus dengan taraf konsentrasi eosin yaitu 0,5 sampai 1%. Cara pembuatannya yaitu hematoksilin dilarutkan dalam alkohol absolut, kemudian dicampurkan antara potasium alum dengan aquades, kemudian masukkan bahan sebelumnya yang dipanaskan dengan cepat sambil diaduk-aduk. Hentikan pemanasan, setelah itu ditambahkan sodium iodat dan merkuri oksida secara berhati-hati. Lalu dipanaskan hingga berwarna ungu gelap. Kemudian wadah pemanas dimasukkan ke dalam air dingin untuk menurunkan suhu larutan. Lalu ditambahkan asam asetat glasial, kemudian saring sebelum digunakan. Selanjutnya yaitu hematoksilin Cole. Hematoksilin Cole atau salah satu pewarna alum tawas. Hematoksilin Cole memiliki komposisi yang terdiri atas hematoksilin 1,5 gram, 1% iodium dalam 95% alkohol, aquades 250 ml. Nah, pembuatannya, hematoksilin Cole dilakukan dengan mencampurkan aquades hangat dan hematoksilin. Kemudian mencampurkan larutan iodin dan ditambahkan larutan alum, kemudian dipanaskan dan diaduk. Setelah tercampur, lalu didinginkan, kemudian disaring. Selanjutnya yaitu hematoksilin Karazi. Nah, hematoksilin ini memiliki komposisi yang terdiri atas hematoksilin 5 gram, gliserol 100 ml, potasium alum 25 gram, aquades 400 ml, kalium iodat 0,1 gram. Proses pematangan hematoksilin Karazi dilakukan dengan menggunakan cara kimia, menggunakan kalium iodat. Cara pembuatannya yaitu dengan mencampurkan gliserol dengan hematoksilin, kemudian mix alum dan aquades,
dan biarkan dalam 1 malam. Lalu larutan alum ditambahkan secara perlahan ke dalam larutan hematoksilin. Setelah itu kalium iodat ditambahkan air sisa yang telah dihangatkan tadi. Kemudian ditambahkan larutan tersebut ke dalam campuran gliserol alum dan hematoksilin yang di awal. Kemudian dilakukan penyaringan. Hematoksilin gel. Hematoksilin gel memiliki komposisi yang terdiri dari hematoksilin 2 gram, sodium iodat 0,2 gram, alium sulfat 17,6 gram, aquades 750 ml, etilen glikol 250 ml, asam asetat glasial 20 ml. Nah, pada proses pembuatannya, hematoksilin gel dilakukan dengan mencampurkan aquades dan etilen glikol. Kemudian ditambahkan hematoksilin. Setelah itu, sodium iodat ditambahkan untuk oksidasi. Lalu ditambahkan aluminium sulfat dan campurkan. Lalu ditambahkan asam asetat glasial. Aduk selama 1 jam kemudian disaring. Selanjutnya pembahasan tentang pewarnaan khusus yang digunakan. Periodic acid shift atau PAS adalah metode pewarnaan yang digunakan untuk mendeteksi polisakarida seperti glikogen dan mukosa substansi seperti glikoprotein, glikolipid, dan musin dalam jaringan. Reaksi asam periodik mengoksidasi fisinial dalam air gula ini biasanya dekat antara dua ikatan rantai glikosidi penutupan rantai monosakarida yang merupakan bagian dari poli panjang dan menciptakan pasangan cincin aldehida pada dua bebas dari setiap mono yang rusak cincin. Kondisi oksidasi harus diatur agar tidak mengoksidasi aldehida lebih lanjut. Aldehida ini kemudian bereaksi dengan reaksi shift untuk memberikan warna ungu magenta. Pewarnaan dasar yang digunakan yaitu pewarnaan yang digunakan khusus. Berikut merupakan gambar yang menjelaskan tentang pewarnaan PAS yang digunakan pada histologi usus tikus. Kemudian pewarnaan selanjutnya yaitu pewarnaan khusus, pewarnaan trichomalory. Pewarnaan trichomalory juga disebut dengan pewarnaan triple Mallory. Adalah pewarnaan yang digunakan dalam histologi untuk membantu mengungkapkan berbagai molekul makromolekul yang membentuk sel. Ini menggunakan 3 noda yaitu aniline blue, asam fusin, dan orange G. Hasilnya, teknik pewarnaan ini dapat mengungkapkan kolagen, sitoplasma, dan sel darah merah. Ini juga digunakan dalam memeriksa kolagen jaringan ikat. Untuk jaringan yang tidak secara langsung bersifat asam atau basah, akan sulit menggunakan hanya satu pewarna saja untuk mengungkapkan struktur yang diinginkan. Kombinasi dari 3 noda yang berbeda dalam jumlah yang tepat diterapkan dalam larutan yang benar-benar diungkap secara selektif. Hasil dari lebih interaksi elektrostatik noda dengan jaringan dan tidak terhapus pada setiap langkah-langkah yang digunakan. Secara kolektif saling melengkapi antara satu dan yang lain. Bisa dilihat pada gambar. Dan yang terakhir yaitu pewarnaan masam trichom, yaitu pewarnaan khusus yang merupakan pewarna yang digunakan untuk melihat struktur jaringan ikat dalam suatu organ. Masam trichom adalah pewarnaan 3 warna yang digunakan dalam histologi. Diciptakan oleh Claude L. Pierre-Massens pada tahun 1880 hingga 1959, yang aplikasinya untuk membedakan secara khusus tetapi sangat cocok membedakan antara sel dari jaringan pengikatnya.